على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Makanya sekali lagi bahwa para fuqaha itu ketika mendefinisikan sesuatu terma tertentu itu banyak tidak tuntas, sehingga menjadi persoalan berikutnya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa haram itu sesuatu yang apabila dikerjakan kita mendapat dosa, apabila kita tidak meninggalkannya kita dapat pahala. Ini juga nggak jelas. Sekarang saya tidak melacur haram, betul? Ya, betul. Saya meninggalkan melacur, dapat pahala enggak? Ya enggak. Lalu kapan dapat pahalanya? Dapat pahalanya itu setelah terjadinya pertempuran antara hawa nafsu ingin melakukan dan kesadaran diri sebagai hamba Tuhan membela kesucian dalam pertempurannya. Ketika saya menang baru saya dapat pahala. Nah kalau nggak ada tantangan di mana pahalanya? Nah orang yang tinggal di Madinah mana mungkin dapat pahala tidak melacur, yang nggak ada pelacur kok. Kalau ada juga carinya susah. Nah jadi kalau begitu yang paling banyak mendapat pahala tidak melacur orang yang Indramayu. Nah itu satu. Kemudian lagi ini haruma yahrumu itu adalah kata kerja fi'il sulasi mujarrad yang terdiri dari ha, ra, dan mim. Diikutkan wazan fa'ala menjadi harrama yuharrimu tahriman. Tadi Allah menegur kanjeng Nabi, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu. Itu harrama yuharrimu itu artinya mengharamkan, kalau kita terjemahkan awalnya gitu. Itu dari fa'ala yufa'ilu, masdarnya menjadi tahrim. Itu. Tapi haruma yahrumu ini masdarnya adalah hurmatan. Hurmatun itu adalah masdar dari haruma yahrumu. Bahasa Indonesia hormat. Kalau kita bikin surat pertama-tama dengan hormat. Hormat itu bahasa Arab dari haram itu. Berarti haram itu maknanya apa? Ya hormat, mulia. Maka ketika kita menyebut Ka'bah itu Masjidil Haram, maka itu bukan masjid terlarang artinya, tapi masjid yang mulia, masjid yang terhormat. Nah lalu dari mana ujungnya, awal-awalnya kok haram maknanya itu menjadi terlarang? Ini menjadi persoalan bahasa. Ya, jadi ketika Allah itu melarang sesuatu, itu artinya bukan tidak boleh, tapi dalam rangka Allah menghormati manusia. Iya, karena Allah sendiri juga menghormati, memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Nabi Adam itu makhluk Allah yang paling mulia, sehingga seluruh makhluk Allah diperintahkan untuk bersujud saking mulianya. Jadi kata-kata haram itu sendiri sebetulnya maknanya bukan tidak boleh, tapi hormat. Lalu bagaimana menjadi pemahaman kita menjadi terlarang? Itu dari mana kejadiannya? Nah ini ada seluk beluknya, ada asal usulnya gitu. Jadi begini, ketika ada orang yang terhormat, katakan umpamakan seorang bupati ya datang ke sini, bagaimanapun karena dia adalah pejabat publik, saya terpaksa harus menghormatinya, memberikan tempat duduk yang istimewa, ya kan gitu. Kamar mandinya mungkin ya saya bersihkan dulu pakai porstek, jangan sampai beliau masuk WC bawa pesing kan. Ya kursinya juga kita bersihkan semuanya.
Nah, kita ingin menghormatinya sehingga saya bikin aturan-aturan protokoler. Tempat parkirnya kita sediakan, ya kan begitu. Kamar mandinya barangkali dibutuhkan sudah disiapkan, duduknya disiapkan. Sampai duduk pun itu saya kasih label Bupati, nanti sampingnya Pak Sekda, sampingnya Pak Dandim, kan begitu. Jadi konsekuensi dari orang yang terhormat ya kan harus tunduk dalam aturan-aturan. Jadi aturan itu adalah bukan untuk membatasi kebebasan seseorang, tetapi dalam rangka menghormati seseorang. Maka itulah aturan-aturan Allah itu adalah untuk menghormati kita. Nah, ketika bupati itu ingin kencing di WC santri, saya larang. Kenapa saya larang? Karena saya ingin menghormatinya. Tetapi bisa saja orang itu tidak paham, malah bilangnya kok Buya kok rewel banget sih, kencing aja nggak boleh. Wah, salah paham, itu berarti orang tidak mau dihormati namanya. Nah, maka ketika Allah itu melarang kita sesuatu dengan kata diharamkan oleh Allah, itu artinya jangan dipahami Allah membatasi kebebasan kita atau mengurangi kenikmatan kita. Dilarang itu dalam rangka menghormati kita karena kita makhluk Allah yang paling mulia. Itu saja persoalannya. Jadi secara psikologis ketika Anda memahami haram itu larangan, Anda akan berkeluh kesah. Kok gini aja nggak boleh, kok susah banget sih orang beragama Islam ini nggak boleh, nggak boleh, lo bolehnya apa aja. Tetapi ketika kita melihatnya haram itu sebagai simbol aturan protokoler dari Allah untuk menghormati posisi kita di dunia, maka tentu siapapun di dunia akan merasa senang dihormati. Halal juga itu kenapa artinya boleh. Yuk kita kembali kepada kajian terminologi, kajian linguistik. Halal yahillu halan itu artinya apa? Umpamanya jaa Zaidun yarkabul hisana, wal jumlatu yarkabul hisana min fi'lin wa fa'ilin wa maf'ulin fi mahalli nasbin, halun fi mahalli nafsin. Jadi Zaid datang menunggang kuda. Kalimat penunggang kuda itu adalah fi mahalli nasbin, pada tempatnya mansubat karena dia sebagai hal. Jadi halayah itu namanya bertempat. Ini ada mahalli, wa hadza mahalluka, ini tempatku, matmu. Jadi halayah itu artinya menempati. Jadi halal itu bukan boleh, tapi artinya sesuatu yang ditempatkan pada tempatnya. Jadi persoalannya halal itu bukan boleh. Apapun di dunia ini semuanya boleh, tidak ada yang tidak boleh. Karena Allah menciptakan langit bumi seisinya, au kama qala ta'ala fi kitabil aziz, wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah menciptakan buat kamu semua apa yang ada di bumi, ya apa yang ada di langit. Berarti kalau buat kamu semua berarti boleh kan? Berarti nggak ada yang nggak boleh. Nah, yang tidak boleh itu diharamkan itu karena dalam rangka menghormati kamu, karena makhluk terhormat, bukan tidak boleh. Nah, jadi sebabnya itu sesuatu itu tidak halal ya karena bukan pada tempatnya. Alkohol itu boleh karena tempatnya dikoreng, diborok, diluka, bukan diminum. Jadi selagi alkohol dipakai untuk membersihkan luka dari yang ada bakteri, ada kuman masuk, maka itu pada tempatnya boleh, tapi jangan diminum, itu bukan pada tempatnya. Jadi apa saja yang bukan pada tempatnya yang menjadi tidak boleh. Jadi pengertiannya, apa saja di alam dunia ini kalau kita tempatkan pada tempatnya, maka itu namanya halal. Allah bikin apa namanya kambing. Buat siapa kambing itu? Buat manusia. Dagingnya buat dimakan, bulunya buat bikin baju, bikin wol.
Boleh nggak kalau dimakan bulunya? Ya nggak boleh, tidak halal. Itu bukan untuk dimakan bulu mah. Begini, kangkung boleh, kemudian bunga anggrek juga boleh. Tapi bener nggak kalau kangkung dia taruh di vas bunga? Ya nggak bener. Taruh di meja. Saya kan tanya, ini apa Pak Haji Syihab? Kangkung. Maksudnya apa? Bapak jangan. Sejak kapan? Iya, tempatnya kangkung itu diperiuk. Iya. Untuk digodok, bikin apa, lalapan. Nah, begitu juga Pak Teten beli anggrek dibikin sayur. Nah, misalnya anggrek, saya bilang, ini apa nih merah putih ini? Anggrek. Lah, jadi sama. Anggrek dibikin rujak juga tidak halal, kangkung ditaruh di vas bunga juga tidak halal. Yang halal gimana? Kangkung tempatnya di periuk, vas anggrek tempatnya di vas bunga, baru itu halal. Itulah persoalannya. Jadi halal itu artinya apapun yang ditempatkan pada tempatnya, maka itu menjadi halal. Nah, yang jadi persoalan secara sosiologis, menempatkan sesuatu pada tempatnya bukan persoalan kecil. Kalau yang kita tempatkan itu suatu benda, pasti sebodoh-bodohnya orang tahu di mana tempatnya. Oke, saya mau tanya, sendal tempatnya di mana? Kaki. Topi? Di kepala. Boleh nggak kalau sendal saya di atas kepala Anda? Jelas. Piring tempatnya di mana? Di rak dapur. Boleh nggak terus di bawah bantal? Bukan tempatnya. Gitu. Nah, tidak mungkin ada orang, tidak mungkin ya, kecuali orang gila, menaruh suatu benda tidak pada tempatnya. Semua pasti tempatnya. Sendok di mana, piring di mana, garpu di mana, bantal di mana. Yang paling sulit adalah menempatkan manusia pada tempat yang tepat itu. Ini membuat orang jadi demo, orang jadi geger semuanya itu. Nah, makanya di situ perlu ilmu. Itulah makanya jadi al-halalu bayyinun itu, yaitu seperti benda. Ketika manusia menjadi sulit, apa saja kalau menyakit manusia menjadi sulit. Manusia itu makhluk yang paling sulit sebenarnya. Itu saya kira itu. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.